rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat Tafidu TV ku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga dimanapun sahabat-sahabatku berada senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Sahrizal Rahman dan inilah Tafidu TV, menggamit keceriaan, cerdas dan berwawasan. Sahabat-sahabatku semuanya, tantangan dakwah beraneka ragam bentuknya. Selama ini kita hanya dihadapkan dengan perkenalan yang berbentuk klasik, penolakan, cacian, hinaan, hingga berujung teror. Namun, tidak dipungkiri, banyak para dai yang mampu bertahan karena keanekaragaman seperti itu, dikarenakan niat yang kuat sebagai pejuang. Dan banyak juga kita temui banyak para dai yang mundur dari medan perjuangan karena tidak sanggup menghadapi berbagai macam celaan dan teror-teror yang datang. Nah, telah hadir kepada kita narasumber kita. Beliau adalah Ketua Studi Muamalah dan Ahwal Asasiyah Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, dosen Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, dan beliau juga seorang pendakwah di Kota Dumai. Iya Pak, benar? Beliau adalah Bapak Denny Febriansah Emlid. Jadi assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah. Nah, pada pagi menjelang siang ini Pak, jadi sahabat-sahabat semuanya dan termasuk saya sendiri ingin menyapa kembali nih dan sama-sama belajar mengenai wacana kita pada hari ini yang bertemakan tantangan dakwah milenial di era society 5.0. Karena 4.0 udah berakhir ya Pak kayaknya. Jadi kita lihat nih tantangan di 5.0 ini seperti apa sih gitu. Jadi sesuai temanya nih Pak, di situ dinyatakan dalam tema itu tantangan dakwah milenial. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Pak, peran sebenarnya milenial ini seperti apa gitu? Apakah sebagai pendakwahnya atau sebagai objek yang didakwahi? Nah, seperti itu. Kepada Bapak Denny Febriansah Emlid, waktunya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Syahrizal Rahman tadi ya. Ini salah satu mahasiswa dari Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Asasiyah yang sekarang masuk semester 4 di Riyadh. Oke, mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Ari, mungkin saya perlu menjelaskan sedikit agar peserta yang menyaksikan hari ini mengetahui apa sebenarnya Society 5.0 atau 5.0 yang Ari sampaikan tadi dan apa pula hubungannya dengan generasi milenial. Kan seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau kita melihat pada tanggal 21 Januari 2019 berarti sudah hampir 2 tahun ini ya, sudah hampir 2 tahun itu pemerintah Jepang itu sudah mengumumkan membuat suatu inovasi baru yang dikatakan sebagai Society 5.0. Mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa harus buru-buru membuat Society 5.0 sementara revolusi industri Belum kelar. yang 4.0 saja belum kelar, rasanya kan seperti itu. Iya. Tapi ada alasan yang sangat mendalam bagi pemerintah Jepang karena mereka pada saat itu merasakan adanya degradasi manusia dan kemanusiaan yang terjadi di Jepang itu akibat dari revolusi industri 5.0 itu tadi. Kalau revolusi industri 1.0 atau 1.0 itu berawal dari penemuan mesin uap oleh James Watt, kan dengan ditemukannya mesin uap itu tadi akhirnya orang mulai
rasa mudah dalam melakukan pekerjaan. Misalnya yang dulunya membajak sawah itu susah sekali menggunakan kerbau, harus ibaratnya kerbau itu kan seperti manusia juga, makhluk hidup yang harus dikasih makan dulu, diberi pengertian dulu agar dia mau bekerja. Sementara ketika ada mesin uap kan akhirnya dengan menggunakan mesin terciptalah traktor kan seperti itu. Akhirnya meningkat lagi menjadi revolusi industri 2.0 yang berkembang pada fokusnya itu pada istilah otomatisasi. Jadi semua hal sudah mulai menjadi otomatis dengan adanya mesin ini, mesin itu, mesin cetak ini, mesin cetak itu. Dulu orang menulis buku, terutama para ulama kita zaman dahulu, ini adalah kertas dan ini adalah pena. Penanya pun bahkan bukan seperti yang kita ketahui sekarang kan, adalah dari bulu ayam yang mereka celupkan di tinta baru tulis. Kalau goreng celup lagi kan seperti itu, tidak otomatis. Tapi sekarang dengan ditulis satu saja, lalu akhirnya ada penemuan mesin cetak berhasil dikembangkan. Begitu juga ketika masuk ke era 3.0 atau 3.0 itu mulai meningkat pada masalah komputasi ketika ditemukannya komputer. Jadi semua perbuatan mulai dialihkan ke dunia komputer, tapi belum masuk dunia digital karena internet belum ditemukan, baru komputasi saja. Di era industri 5.0 inilah baru akhirnya tercipta dunia digital atau internetisasi, ya kan? Akhirnya semuanya menjadi digitalisasi, internet, serba digital. Yang dialami oleh Jepang yang mereka sadari lebih dahulu daripada bangsa-bangsa lainnya adalah dengan adanya digitalisasi ini timbul rasa malas, berkuranglah produktivitas masyarakat, manusia. Masyarakat itu berkurang. Aktivitas masyarakat berkurang karena pekerjaan banyak diambil alih oleh internet, mesin dan segala macam. Akhirnya produktivitas masyarakat di Jepang itu menurun sampai terjadilah krisis jumlah manusia yang berada pada angka produktif. Artinya perkawinan pun mulai menjadi jarang di Jepang itu karena orang sudah sibuk. Ada HP, ada laptop, ada internet, itulah dunianya. Secara tidak langsung berarti mereka menciptakan dunia sendiri, ya Pak. Betul. Ya mereka dengan mesin. Gitu. Betul sekali. Akhirnya dan mesinnya itu tadi sudah canggih pula, ya kan, mau makan tinggal misalkan buka aplikasi ini, pencet nanti datang. Mau minum begini kan nanti datang kan. Akhirnya itu yang dialami oleh Jepang. Mereka buatlah konsep baru yang dikatakan sebagai Society 5.0 itu tadi, dengan tidak menghilangkan digitalisasinya tapi dengan manusialah yang menjadi komponen utamanya, seperti itu. Maksud bersosialisasi dengan digital ini seperti apa ya Pak? Apakah ini merupakan menjadi faktor mempercepat antara hubungan manusia dengan internet itu kan semakin maju, sedangkan di 4.0 kemarin itu kan manusia memang udah pada kehidupan mereka yang baru, mereka dekat dengan komputer, berarti mereka otomatis apa-apa komunikasi lewat komputer gitu. Ya, dunia digital itu maksudnya kan. Nah, kaitannya dengan society itu seperti apa? Ya, perbedaannya seperti ini. Kalau dalam industri atau revolusi industri 5.0 itu, komputer itulah atau internet itulah yang menjadi komponen utamanya. Jadi segala sesuatunya itu harus melalui internet misalnya. Atau segala sesuatunya itu banyak bergantung kepada internetnya. Tapi kalau di dalam society 5.0-nya itu manusianya dilibatkan. Artinya memang kita menggunakan internet, tapi yang menjadi harus tetap ada operator. Memang manusia menggunakan teknologi internet, tapi harus tetap memikirkan apakah itu bagus untuk kemaslahatan umat atau itu malah membawa mudarat untuk seluruh manusia. Akhirnya seperti contoh kalau dahulu misalkan transportasi, contoh ya, transportasi yang ini yang diterapkan oleh Jepang dalam Society 5.0 itu saya baca, kalau di Jepang itu sekarang sudah ada teknologi yang lebih canggih lagi untuk kalau dahulu orang bepergian kan bisa menggunakan transportasi online, artinya memesan dulu kan. Kalau sekarang bukan hanya untuk transportasi online
yang pribadi saja, tapi sudah masuk kepada transportasi umum. Jadi transportasi umum mereka pun sudah bisa dipesan secara online. Kita mau beli tiket kereta rel listrik contohnya, dalam masa kapan kita akan bepergian, kita sudah bisa memesannya dari sekarang. Dan kereta itu tadi menjadi lebih pintarnya ketika pengemudinya pun ikut dites oleh internet itu tadi, ketika pandai tidak dia menggunakan internet. Jadi supirnya itu tadi pun harus tahu bahwa kalau dia bepergian jaraknya sebegini gini, karena yang akan memberitahu adalah internet, contohnya macam Google Maps itu kan. Dan ketika supir dalam keadaan mengantuk, itu nanti akan diberi peringatan atau ada alarm otomatis dari internet itu tadi. Dari mana dia tahu bahwa supirnya itu ngantuk? Karena di dalam kereta rel listriknya itu sudah dipasang detektor atau pendeteksinya. Jadi meminimalisir kecelakaan, membuat manusia ya kehilangan. Ya bisa. Artinya kalau dahulunya kan orang mungkin lebih percaya kepada robot, misalnya kan apa dikerjakan oleh robot. Ini seperti saya melihatnya ada ketakutan akan timbul dunia yang diambil alih oleh robot, seperti di film Transformer kan gitu, atau seperti di film sebelum itu lagi yang lebih lawas, film Terminator kan seperti itu. Ketika robot sudah banyak dikembangkan, akhirnya dia merasa tak perlu dengan penciptanya. Robot itu merasa tidak perlu dengan manusia, mereka ingin mengambil alih dunia kan, dengan dunia yang akan dikuasai oleh robot kan seperti itu. Jepang takut itu, akhirnya dia membuat persandingan antara manusia dan robot. Saya rasa dunia transformasi itu mungkin ya hampir sama dengan kita rasakan, hampir sama dengan yang kita rasakan hari ini. Itulah yang serba-serba Android, apa-apa Android. Itulah yang disadari oleh Jepang ketika nanti takutnya robot itu menjadi artificial intelligence, itu menjadi lebih pintar daripada kita. Dia merasa tidak butuh dengan manusia. Lalu pertanyaan utama Ari bahwa peran milenial itu sendiri. Kalau hari ini mungkin berawal dari rasa khawatir saya salah satunya sebagai dai di Kota Dumai ini melihat generasi milenial kita ini atau generasi yang berada pada usia produktif ini seperti lebih terfokus dengan gadget mereka, apakah itu handphone ya kan, apakah itu laptop, apakah itu iPad atau segala macam barang-barang elektronik yang bisa tersambung ke internet yang mereka miliki, sampai-sampai timbullah sebuah penyakit seperti istilahnya itu antisosial, yang mereka itu merasa kalau di dalam media sosial atau di dalam dunia internet itu banyak penggemarnya, banyak followernya, banyak subscribernya, terkenal begini dan segala macam, tapi di dunia nyata tetangga sebelah rumahnya meninggal pun dia tak datang. Apalagi untuk berdakwah, jangankan untuk mengembangkan dakwah yang memang disuruh kita untuk semuanya berdakwah, untuk mendengarkan ceramah-ceramah dakwah pun mereka pilih-pilih. Kalau ini enak, bahasanya menarik, bahasanya sederhana dan mudah dipahami, mereka akan dengarkan. Kalau ini tidak enak, tak pernah nampak di YouTube, walaupun isinya sebagus apapun Pak Kiai itu contohnya, itu tak akan dianggap. Itulah yang harusnya ditangkap oleh para ulama, itu maksud saya. Jadi generasi milenial itu kita harapkan perannya ya bisa dua sisi. Mungkin dia di antara mereka, sesama mereka bisa saling mengingatkan bahwa kalau kita mau berdakwah, ini ada nih ustadz yang menarik, misalnya dia sudah masuk ke YouTube, dia sudah buat IG, dia juga ada Facebook, kan seperti itu, saling mengingatkan. Itu yang terjadi pada kasus kalau saya mau sebut nama kan, beberapa ustadz yang hari ini tenar itu kan karena berkat media sosial. Hanan Ataki, ya kan, digemari anak muda atau generasi milenial dengan gaya yang tidak seperti seorang ustadz. Gayanya kan keren, modern menurut milenial menyebutnya itu ustadz milenial. Ustadz milenial kan seperti itu. Lalu ada mungkin yang lebih tetap dengan bergaya Islami tapi tetap disenangi karena ada di internet dan segala macam. Misalnya Ustadz Abdul Somad yang melejit kan begitu. Lalu ada Ustadz Adi Hidayat, kan rata-rata mereka ini selalu upload pengajian mereka itu melalui
media sosial tadi artinya mereka sadar bahwa di era sekarang ini, terutama kita katakan society 5.0 ini, seorang dai itu tidak boleh ketinggalan dari anak-anak muda atau generasi milenial. Karena ketika tinggal yang mereka ceramahi misalnya dengan gaya old school atau cara lama, mereka hanya berdakwah di masjid setelah sholat isya memberikan ceramah. Coba kita perhatikan yang hadir sudah sedikit umurnya, kira-kira yang sudah senior atau mungkin lebih tua daripada ustadz yang memberikan ceramah itu. Sementara anak-anak mudanya itu sudah mungkin di rumah atau mungkin mencari kafe untuk buat konten gitu kan, atau mencari tempat yang dianggap menarik untuk membuat konten mereka. Artinya ya kalau ustadz dengan gaya lama ini tidak mengikuti perkembangan zaman, ya mereka tidak akan bertahan. Itu yang kita takutkan, tantangan barunya. Berarti milenial ini bergerak dalam dua sisi ya Pak ya? Sisi bisa. Dua sisi, mereka juga turun sebagai pendakwah dan mereka juga yang dijadikan objek dakwah. Berarti secara tidak langsung mereka mendakwahi, membenahi diri mereka sendiri seperti itu. Kalangan mereka, membenahi kalangan mereka boleh. Artinya kalau ada pun kita lembaga-lembaga seperti katakanlah pesantren yang alhamdulillah masih menjaga nilai-nilai agama dan masih mencetak kader-kader yang siap tempur nantinya untuk berdakwah, ya kan? Atau sekolah-sekolah Islam, atau lebih tinggi lagi kampus agama Islam, ya kan? Seperti salah satunya kampus Institut Agama Islam Tafaqquh Duma ini, kita memang mencetak kader, kita bentuk mereka memahami ilmu ini, hukum ini, ilmu fikih dan segala macam. Tetapi ketika nantinya alumni itu bersaing di dunia luar, kalau tidak ikut kita bekali dengan kemampuan untuk paling tidak menggunakan media sosial lah sekurang-kurangnya, mereka juga akan tergerus oleh zaman. Itulah yang harusnya wacana dai digital ini kita tingkatkan. Jadi tidak hanya berpatokan pada cara lama, datang ke masjid-masjid, memberikan pengajian, atau datang dari rumah ke rumah memberikan ceramah. Hal seperti itu tidak menarik bagi generasi milenial. Dan kenapa generasi milenial ini yang kita tujukan lebih fokuskan pada pembicaraan kita hari ini misalnya kan? Karena ya jumlah masyarakat Indonesia ini sebagian besarnya itu memang berada pada rentang yang bisa dikatakan milenial atau produktif itu tadi. Jadi usia 20 atau lebih mundur lagi penghitungannya sekitar dari 15 sampai 45 itu yang dikatakan sebagai produktif itu mencakup sekitar 40% dari jumlah populasi masyarakat Indonesia. Kan lumayan besar itu, 40% dari 280 juta. Itulah yang akan difokuskan dalam era Society 5.0 ini. Tidak mengikuti pola society, era society 5.0 sekarang. Mereka lebih suka datang kepada acara langsung tatap muka gitu. Tapi tetap mengejar generasi milenial. Tanggapan Bapak itu seperti apa kira-kira? Ya itu tadi yang saya katakan. Ketika nantinya para dai yang ada ini atau ulama-ulama kita ini yang punya semangat dakwah tinggi tapi tidak memiliki kemampuan teknologi yang bagus, yang sangat disayangkan adalah nantinya mereka akan kalah oleh perkembangan teknologi itu sendiri. Kenapa kita katakan mereka akan kalah? Karena memang itu tadi, hari ini Society 5.0 itu tadi sebagai bukti bahwa Jepang saja sudah menyadari demikian pesatnya perkembangan teknologi yang kalau seandainya tak kita ikuti, kita ditinggal. Tak pandai kita menggunakan berbagai jenis
jenis gadget atau media sosial tadi, bagaimana caranya kita berdakwah, kita mungkin akan tetap dihargai, tapi sebagai ulama yang ya dikatakan ulama model lama itu kan, itu ulama yang model gaya-gaya lama lah gitu, tradisional, tidak modern lagi. Lalu resikonya juga dia bisa kehilangan penggemar atau kehilangan anggota pengajian. Namun berbeda juga dengan mereka yang memang sudah dikenal terlebih dahulu. Kalau yang sudah dikenal terlebih dahulu, biasanya mereka akan ada timnya untuk sekarang ini memasukkan mereka ke dunia digital. Kita lihat saja seperti contoh yang sudah wafat pun, contohnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, ya kan? Walaupun beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu sebelum adanya Society 5.0, Revolusi Industri 4.0 ini, tapi kita hari ini alhamdulillah masih dapat mendengarkan ceramah-ceramah beliau karena ada anggota atau timnya itu yang mengupload ceramah-ceramah atau video-videonya itu melalui baik MP3 atau videonya ke dunia digital, dan alhamdulillah yang seperti itu mungkin akan tetap dikenal. Cuma yang baru datang ini tadi, kalau mau tenar seperti beliau harus mengikuti perkembangan zaman ini tadi, terutama mengikuti bagaimana majunya era Society 5.0. Coba kembali kepada tadi, kan di era 5.0 ini pesat-pesatnya perkembangan teknologi seperti komputer, sehingga dakwah itu tentu banyak dikenal lagi dakwah lewat komputer gitu kan. Jadi kan yang menjadi dakwah digital dakwah digital. Jadi kan dari persepsi saya nih seperti ini. Milenial yang memang hanya datang kepada channel-channelnya dakwah itu, mereka cuma mencari sesuatu perkara. Kan ibaratnya itu ada perkara nih, tugas mereka nih yang belum selesai. Misalnya rukun iman ada berapa, ini kan. Mereka nggak tahu. Buka channel YouTube yang isinya pengajian ada tentang beriman misalnya. Kan secara tidak langsung kalau mereka hanya menyapa channel YouTube berisi pengajian itu cuma sekedarnya itu, secara tidak langsung kan mereka belajar ilmu agama itu setengah-setengah. Nah, saya ingin bertanya langsung nih kepada Bapak selaku dai atau pendakwah di Kota Dunga ini, bagaimana tanggapan Bapak mengenai milenial yang cuma belajar agama itu cuma setengah-setengah? Ibaratnya kan kita tahu nih sebelum makan ini kita berdoa dulu nih. Kita doa sebelum makan, kita berdoa. Kita cuma tahu itu aja, sebelum makan saya harus berdoa. Namun isi doanya kita nggak tahu. Seperti itu. Gimana tanggapan dari Bapak? Jadi salah baca doa gitu. Ya betul. Ya itu tadi, akhirnya saya pun menyarankan para ulama kalau yang ingin mengikuti perkembangan zaman ini pun mereka harus memiliki kemampuan berpikir yang, kalau dalam dunia pendidikan itu ada istilah HOTS ya, atau higher order thinking skills gitu kan, kemampuan HOTS atau kemampuan berpikir yang lebih tinggi, higher. Jadi ulama dengan kemampuan yang, kalau dia dibekali dengan kemampuan yang lebih tinggi, artinya bisa menganalisa, dia tidak hanya sekedar memberikan ceramah tapi juga membina. Dalam bahasa membina inilah bagaimana generasi milenial yang tadinya ingin kita rangkul ini tidak dibiarkan berjalan sendiri, tidak dibiarkan pergi sendiri, tidak dilepas untuk mencari ilmu sendiri, tapi dibina. Umpamanya tetap suatu seseorang lah ya, kalau saya katakan seseorang ulama, contohnya ada Ustadz A namanya, kita katakan Ustadz A ini harus punya komunitas yang memang walaupun digital tetap berkumpul, ada mengumpulkan anggota-anggotanya itu minimal sebulan sekali, ada pengajian lah gitu bahasanya, ada pengajian yang minimal sebulan satu kali tatap muka itu tadi. Dalam ketika berkumpul itu tadi atau tatap muka itu tadi, Ustadz A ini wajib mengingatkan bahwa kalau belajar agama jangan setengah-setengah, bahwa kalau ingin meningkatkan kemampuan kita jangan tanggung-tanggung, bahwa kalau mau belajar akidah yang benar ini gurunya.
nih Pak, masalah tantangan silakan. milenial nih. Betul betul. Tantangan terbesar Bapak nih selaku pendakwah di Kota Dumai itu di negeri ini itu seperti apa? Perjalanan yang rintangan yang Bapak hadapi itu yang sulit sebenarnya sulit itu seperti apa? Menghadapi milenial ini. Menghadapi milenial. Itu tadi tantangan terbesarnya era society 5.0 ini, artinya ketika masyarakat merasa bahwa mereka menjadikan internet, mereka menjadikan handphone, smartphone, laptop sebagai sesuatu yang wajib dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, kita tidak membawa handphone saja ke tempat kerja atau ke tempat acara, apa perasaan kita? Bimbang. Atau ketika kita hadir di suatu acara yang contohnya macam pengajian, acaranya itu lama, berjalannya mungkin sampai 2 jam, mau mendengarkan itu, kalau untuk menghilangkan kebosanan di saat mendengarkan itu, apa yang kita lakukan? HP. Kembali kepada digitalisasi itu tadi, artinya dunia digital itu mengalihkan dunia nyata. Itulah tantangan terberatnya ketika dunia digital mengalihkan dunia nyata. Kenapa bisa terjadi akhirnya kiblat, atau kalau bahasa saya ya orang yang menjadi idol anak-anak milenial sekarang ini kan adalah kenapa bisa jadi seperti si Choi Won, Lee Jong Kook, atau aktor-aktor Korea, atau aktor-aktor barat, aktor-aktor penyanyi-penyanyi terkenal dari barat, misalnya seperti Justin Bieber dan segala macam, kan seperti itu salah satunya akibat dari pengaruh dunia digital. Manusia akan lebih mudah mengingat hal yang nampak dengan audio dan visualnya ketika hanya sekedar audio saja atau hanya visual saja. Kita bandingkan kenapa mereka menggeser. Kalau dulu kan ditanya masih karena diajarkan di TPA atau MDA, masih ketika ditanya siapa idola Anda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa idola Anda? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa idola Anda? Kalaupun tidak Nabi, mungkin Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, kan seperti itu. Tapi itu kan hanya mereka hanya audio saja, mendengar kisah. Begini kisah Khalid bin Walid, begini kisah Umar bin Khattab, begini kisah Rasulullah. Tapi kalau dengan dikalahkan, ini ada BTS, ini ada contoh ya, saya nyebut nama contoh, atau ada contoh-contoh aktor Dwayne Johnson ya kan, atau siapalah aktor-aktor yang hari ini digandrungi oleh anak muda. Kenapa mereka bisa lebih menggilai aktor itu tadi? Karena mereka audio dan visual, mereka mendengar tentang cerita idolanya dan mereka melihat apa yang idolanya lakukan di dunia digital. Tapi tak pernah jumpa. Walaupun tak pernah jumpa, tapi kita akui berapa banyak yang memfollow misalnya karena dia saking cintanya dengan aktor itu dan mereka memfollow walaupun akhirnya kembali saya mengingatkan kepada seluruh ulama yang ada di Kota Dumai ini tadi, baik ulama yang berada dalam kondisi tradisional atau usianya sudah lanjut maupun ulama-ulama baru yang hari ini menjadi kader muda atau berada pada masa modern ini, hendaklah mulai kita itu
membuka mata kita dengan perkembangan teknologi. Jadi ulama memang wajib mampu menggunakan, paling tidak menggunakan HP Android, atau mereka mampu untuk merekam ceramah-ceramah yang mereka lakukan itu upload ke sosial media yang sedang digandrungi anak muda, misalnya di Instagram ataukah di Facebook, atau bisa dari YouTube langsung. Jadi dengan demikian ada integrasi antara ulama hari ini dengan milenial yang menggilai society 5.0 ini tadi. Jadi milenial yang gila dengan dunia digital, ulamanya juga harus sadar akan digital, hingga nantinya akan terciptalah perpaduan yang bisa kita katakan sebagai sebuah wacana dai digital, yang pada akhirnya dai digital inilah yang akan mengambil alih untuk membimbing umat di masa yang akan datang. Karena memang masa yang akan datang itu tergantung kepada, semuanya tergantung kepada digital. Mungkin demikian dapat saya paparkan mengenai tema kita pada hari ini. Ya Arya, ya Allahumma fiqna kumiturek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Terima kasih saya ucapkan dan kita ucapkan kepada Bapak Denny Febrian Sayed selaku narasumber yang telah menjelaskan kepada kita tentang tema wacana kita pada hari ini, yakni tantangan dakwah milenial di era society 5.0. Semoga apa yang sekilas tadi disampaikan bermanfaat, dan kedepannya yang kepada saya pribadi, nasihat kepada saya pribadi dan sahabat-sahabat Tafidu TV dimanapun sahabat berada, kita tetap selalu istiqomah di jalan kita dan tetap semangat dalam medan dakwah agama Islam. Mungkin itu tadi sekilas. Kepulauan Riau berawal dari sekolah